Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sedalam-dalamnya puji dan setinggi-tingginya rasa syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, pagar kota Madinah, intan berlian di surgawi, putra dari Abdullah, jantung hati Siti Aminah, yang rela anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan judul pidato saya tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi ini. Rekan-rekan yang berbahagia, tanpa kita sadari ataupun tidak, sekarang kita sudah berada di era globalisasi yang begitu canggih, yaitu kenapa pentingnya pendidikan dalam era globalisasi. Karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Maju dan mundurnya suatu negara tersebut ditentukan dari pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus diciptakan untuk membuat barang-barang produksi. Namun sayang, kini pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang harusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah yang tinggi, menyebabkan minat menuntut ilmu itu menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Peran orang tua dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana orang tua bisa mengawasi agar anak-anak mereka tidak melakukan hal yang kurang baik tersebut? Sekolah harusnya mendukung pengawasan dari orang tua dan bekerja sama untuk mengontrol keberadaan anak. Bukan hanya orang tua dan sekolah yang berperan dalam permasalahan ini. Pemerintah juga harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang masih porak-poranda ini. Dalam hal transportasi misalnya, yang dulunya kita hanya berjalan kaki, tapi sekarang telah ada banyak angkutan-angkutan umum yang ada di era globalisasi ini. Mulai dari angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Telah tersusun rapi, sangat baik, dan sangat inovatif. Dan juga dalam bidang komunikasi pun juga demikian. Kalau kita ingat dulu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah mesti berkirim surat satu sama lain. Tapi kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, komunikasi jarak jauh pun bisa dilakukan menggunakan ponsel. Kita tak perlu harus berkirim surat yang begitu lama, sebab kini hadir layanan komunikasi instan yang cepat dan mudah. Semua contoh-contoh perkembangan di atas tak lepas dari perkembangan internet yang semakin canggih. Tak ayal hadirnya teknologi ini benar-benar
memudahkan hidup manusia. Namun, yang harus diperhatikan, meskipun arus globalisasi ini begitu kencang, kita juga mesti mampu membentengi diri dari hal-hal negatif. Tidak semua kemudahan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif. Hal yang negatif pun juga sangat mudah untuk didapatkan. Karena itu, sebagai tenaga pendidik di dunia pendidikan Indonesia, ayo kita contohkan bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar. Rekan-rekan yang berbahagia, anak-anak dan murid-murid kita, ayo kita bagaimana menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana, supaya para peserta didik tidak terjerumus dalam arus yang salah, yang justru akan membawa mereka dalam gerbong perilaku yang kurang terpuji. Demikianlah pidato singkat saya pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.